sudah kena sidak Satpol PP karena saya memang sih jualan di pinggir jalan itu memang tidak diperbolehkan sama Satpol PP. Komang Gede Swastika, seorang staf akunting di salah satu hotel di kawasan Jalan Dewi Sartika, Kuta, Badung, Bali, kini memilih berjualan kopi di pinggir jalan pantai Kuta. Ini dilakukannya akibat tempatnya bekerja, kini tidak ada kunjungan wisatawan. Sehingga seluruh staf terpaksa bekerja sesuai panggilan. Bahkan akibat hal itu, dirinya yang dulu tercukupi dari penghasilannya, saat ini mulai merasa berat. Namun hal itu tidak membuatnya putus asa. Untuk bisa menyambung hidup di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir, Swastika kini memilih untuk mencoba peruntungan baru. Dengan hobi yang dimiliki yakni bersepeda, serta kecintaannya pada kopi, dia kemudian mulai merealisasikan ide sederhananya, yakni memodifikasi sepeda yang biasa digunakan untuk goes, menjadi media untuk berjualan. Dengan ide yang dimiliki, sebuah gerobak kayu yang sudah dipoles sedemikian rupa yang dipasangkan di sepedanya, kini siap menemaninya untuk berjualan kopi. Dengan semangat baru sambil menunggu kondisi pariwisata kembali pulih, dia kini mulai berjualan di kawasan Jalan Pantai Kuta. Meski masih menjadi staf di hotel, namun dirinya tidak merasa malu untuk menjalani kegiatan berjualan di pinggir jalan ini. Swastika yang baru mulai bisa jualan awal bulan Juli kemarin, sempat terdampak akibat penerapan PPKM. Namun kini dirinya sudah kembali bisa berjualan. Sebagai seorang pemula di bidang kopi, dirinya ternyata memulai belajar meracik kopi dari tayangan di YouTube dan referensi di internet. Dari sana dirinya mulai mengenal jenis-jenis peralatan maupun nama-nama kopi serta cara menyajikan. Selama berjualan, dia tidak hanya menyiapkan kopi, namun juga menyediakan minuman lain yang bisa dijadikan pilihan, seperti teh dan kelapa muda. Nama saya Komang Gede Swastika, saya tinggal di Kuta. Saya 36 tahun, kebetulan saya pelaku pariwisata yang jualan kopi. Pertama, ya, saya memang pencinta kopi awalnya, terus ingin biar kopi itu lebih dikenal di masyarakat karena mindset dari masyarakat sendiri mengenal makanan dalam kemasan, kopi saset, gitu. Masyarakat karena aktivitas yang sibuk atau gimana pada pekerjaan, makanya mereka dari masyarakat itu pasti menginginkan sesuatu yang instan. Gitu. Sekarang lah kita bisa merubah pola pikir sedikit demi sedikit, mulai dari kebiasaan kita atau minum kopi ya yang dari saset. Kita ubah menjadi ke manual, kita giling sendiri. Situ pun juga kita melihat ada seninya, cita rasanya yang dikeluarkan. Habis itu juga ramah juga dengan lingkungan karena dari kemasan saset itu akan menambah polusi karena saset, kebanyakan kemasan saset itu kan plastik, kemasan plastik, sehingga dengan kita meracik kopi sendiri, kita minum sendiri dengan gelas, mengurangi juga polusi sampah plastik. Untuk saya sih awam tentang kopi, pertama saya senang searching di Google, di YouTube, gimana sih caranya untuk menyajikan kopi dengan cara manual. Gitu. Kita lihat alat-alat apa yang digunakan, terus itu dari YouTube, Google, saya pelajari sehingga berkeinginan untuk meracik sendiri dengan membeli peralatan-peralatan secara online. Ya, lihat harga, ini juga melihat harganya yang murah-murah. Kalau sudah ini terkumpul, baru saya beli, saya coba sendiri dulu, dan pada akhirnya sih berniat untuk ya coba kita keaplikasikan saja, karena keaplikasikan saja ke jualan. Jadi ya Pak, saya mulai jualan ini dari awal PPKM yang ketiga bulan Juli ini. Pertama saya jualan di Jalan Dewi Sri, dan di sana sebelum saya targetkan jualan di tempat itu, saya bolak-balik survei lokasi. Dapatlah saya di Jalan Dewi Sri, di samping Gang Bakso. Di sana sore hari saya ke sana jam 4 hari pertama.
Kebetulan sama sekali pas waktu itu nggak dapat jualan, hanya mau tutup aja dapat satu jualan es kelapa muda. Terus besoknya saya berpikir lagi, kenapa sih sepi di sana, padahal di samping warung dagang bakso, karena warung dagang bakso itu lumayan ramai saya lihat. Terus setelah itu saya udah sebelumnya udah sering ke pantai. Ya, saya lihat di depan Circle K di jalan gini di Pantai Kuta. Bagaimana kalau nggak coba di sana aja? Esok harinya saya ke sana jualan. Hari pertama sudah kena sidak Satpol PP karena saya memang sih jualan di pinggir jalan itu memang tidak diperbolehkan sama Satpol PP. Itu dah kena sidak, cuma menunjukkan KTP aja, ditegur dan dikasih pengarahan. Tapi saya lihat sih teman-teman yang jualan bakso, dia pakai sepeda motor, pas lihat Satpol PP udah kabur semuanya. Yang pakai sepeda nggak bisa bilang apa-apa dan dia pasrah aja, nyerahkan apa aja yang mau yang mau disita. Ternyata dari Satpol PP sih masih teguran aja dan yang lanjut lagi berjualan. Harusnya sih tidak boleh. Meski hasil dari berjualan belum begitu banyak, namun pihaknya bersyukur masih adalah penghasilan di kondisi seperti sekarang. Ini tentu bisa menjadi contoh bagi kita semua. Meski seluruh sektor kini terdampak, namun bukan berarti harus menyerah dengan keadaan. Namun demikian, Komang berharap ke depan, kehidupan dapat kembali seperti sebelum pandemi COVID-19 dan perekonomian pulih sehingga dirinya dapat bekerja seperti semula.